warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, kalau di video sebelumnya kita sudah sharing bareng ya tentang kerusakan lahan, kemudian bagaimana sih cara olah lahan yang tepat untuk mengatasi kerusakan lahan tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana cara pembuatan bedengan yang baik dan benar, terutama untuk menghadapi musim hujan saat ini. Nah, jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah, karena sekarang ini sudah masuk musim penghujan ya, dan di beberapa daerah bahkan sudah banyak yang tanamannya kebanjiran karena curah hujan yang cukup tinggi, dan kebetulan juga di daerah kami sendiri ini sudah setiap hari turun hujan. Nah, bagi sahabat Senang Tani yang lagi mau menanam, terutama tanaman hortikultura yang memerlukan bedengan, video ini mungkin akan sangat bermanfaat karena di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam bagaimana sih tips dan trik cara pembuatan bedengan yang baik dan benar, terutama untuk menghadapi musim penghujan. Nah, sebenarnya untuk pembuatan bedengan ini meliputi beberapa aspek yang harus kita perhatikan, yaitu ada arah bedengan, kemudian ukuran bedengan, panjang bedengan, dan juga lebar paritnya. Nah, beberapa hal tersebut harus kita pertimbangkan dengan baik supaya nanti pertumbuhan tanaman bisa tetap maksimal dan juga kita terhindar dari beberapa hambatan yang terjadi akibat kesalahan dalam membuat bedengan. Nah, pertama kita akan membahas tentang arah bedengan dulu. Nah, kalau sahabat Senang Tani nih lebih memilih untuk menanam dengan membuat bedengan dengan arah timur ke barat atau utara ke selatan. Nah, mungkin arah bedengan ini juga menjadi salah satu hal yang sering diperdebatkan ya oleh para petani, dan mungkin beberapa daerah ini penganut sistem arah bedengannya ada yang timur ke barat, kemudian di daerah lain ini kebanyakan dari utara ke selatan. Mungkin sahabat Senang Tani nanti bisa komen juga di kolom komentar kalau di daerah sahabat Senang Tani nih kebanyakan bedengannya itu arahnya dari timur ke barat atau utara ke selatan. Nah, menurut kami sendiri arah bedengan yang paling tepat untuk budidaya tanaman, terutama tanaman hortikultura, adalah dari utara ke selatan. Seperti saat ini di lahan kami ini membuat bedengan dari arah utara ke selatan. Keuntungannya apa kalau kita membuat bedengan dari arah utara ke selatan? Yang pertama, cahaya matahari ini bisa secara merata tertangkap oleh tanaman. Jadi kalau arah bedengannya dari utara ke selatan, nanti cahaya matahari ini akan secara merata bisa menjangkau ke seluruh permukaan bedengan, ke seluruh permukaan lahan. Nanti efeknya adalah bisa memperlancar proses fotosintesis pada tanaman. Sedangkan kalau kita membuat bedengan dari arah timur ke barat, ini kemungkinan ada beberapa bagian lahan yang tertutup oleh bedengan yang lain, atau jika tanamannya sudah cukup tinggi, nanti tanamannya bisa menutupi tanaman yang lain yang berada di bagian barat. Jadi kemungkinan cahaya matahari ini tidak mampu untuk menyinari seluruh permukaan tanaman secara merata. Nanti efeknya akan bisa menghambat proses fotosintesis. Kemudian keuntungan yang lain dari arah bedengan utara ke selatan ini adalah permukaan tanaman atau daun ini lebih cepat kering kalau misal habis terkena hujan. Karena tadi cahaya matahari ini bisa secara merata menjangkau seluruh permukaan tanaman. Jadi permukaan tanaman lebih cepat kering, dan nanti efeknya adalah tanaman ini terhindar dari kelembapan yang berlebih dan bisa menekan serangan patogen penyakit. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah tanaman ini bisa terkena cahaya matahari di kedua sisi secara maksimal. Jadi kalau di pagi hari tanaman dari sisi timur dia akan lebih banyak menyerap cahaya matahari, kemudian lama-kelamaan kalau matahari bergerak ke arah terbenamnya, itu juga bisa menyinari bagian permukaan tanaman yang di sisi lainnya. Kemudian keuntungannya selanjutnya adalah pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih seragam, karena tadi cahaya matahari bisa menjangkau seluruh permukaan lahan secara merata, tidak ada bagian yang tertutupi, jadi tidak ada beberapa tanaman yang terhambat pertumbuhannya. Nah, kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan dalam membuat bedengan adalah panjang bedengan. Panjang bedengan yang ideal adalah sekitar 10-15 meter,
Kenapa? Karena kalau panjang bedengannya ini terlalu panjang, lebih dari 15 meter misalnya, maka ini akan bisa menyusahkan kita dalam perawatannya. Kalau misalnya nih sahabat senang tani ada yang menggunakan selang atau pralon untuk irigasinya, nah ini kemungkinan juga akan kesusahan untuk membuat instalasinya karena panjang bedengannya ini yang terlalu panjang. Kemudian yang kedua, kalau bedengan terlalu panjang ini nanti penularan penyakit akan lebih cepat dan lebih banyak tanaman yang akan mati kalau misal salah satu tanaman di satu bedengan tersebut sudah terserang penyakit. Misal nih salah satu bedengan tanaman di bedengan ini ada salah satu yang terkena busuk batang. Nah, kemudian karena penanganannya yang kurang cepat, busuk batang tadi bisa menyebar ke tanaman yang lain, dan karena busuk batang juga salah satu penyakit yang cepat sekali penularannya, dia bisa menyebar ke tanaman lain yang masih satu bedengan. Jadi kalau misal satu bedengan ini terlalu panjang, nanti tanaman yang mati akibat busuk batang tadi juga semakin banyak. Beda kalau kita misal membuat bedengan yang tidak terlalu panjang, maka penyebaran penyakit ini bisa di stop, bisa diputus kalau bedengannya ini sudah terputus. Jadi bedengan yang ideal ukuran panjangnya ini bisa memungkinkan untuk menekan penyebaran penyakit, bisa menjadi lebih rendah dan juga meminimalisir jumlah tanaman yang mati akibat serangan penyakit. Kemudian kalau kita membuat bedengan ini terlalu panjang, kemungkinan kalau hujan deras ini genangan air pada bagian tengah ini akan lebih tinggi. Jadi air ini tidak mudah hilang begitu saja karena panjang bedengannya yang terlalu panjang, nanti pada bagian tengah biasanya akan beresiko tergenang air secara terus-menerus. Nah, ini juga bisa meningkatkan kelembapan pada sekitar tanaman, dan kelembapan yang terlalu tinggi ini juga bisa meningkatkan serangan penyakit pada tanaman kita. Jadi sebenarnya ukuran bedengan ini juga sebaiknya harus disesuaikan dengan ukuran lahannya juga ya. Kalau misal ukuran lahannya ini terlalu panjang, terlalu luas, nah itu bisa sahabat tani membuat bedengan yang panjang tapi nanti diputus pada bagian tengahnya untuk membuat jalan. Jadi kalau ukuran lahannya ini panjang, kita jangan membuat bedengan yang terlalu panjang juga. Tapi misal lahan sahabat senang tani ini lebarnya ada sekitar 20 meter, mungkin sahabat senang tani bisa membagi dua bagian lahannya untuk membuat dua sisi bedengan supaya bedengannya tidak terlalu panjang. Dan kemudian kalau kita membuat jalan pada bagian tengahnya, ini juga bisa memudahkan akses kita untuk melakukan perawatan dan memudahkan air supaya bisa lebih cepat hilang dan terhindar dari genangan air yang berlebih. Nah, kemudian mengenai ukuran bedengan selain panjang, ada juga lebar dan juga tinggi bedengan. Nah, untuk lebar bedengan yang ideal untuk musim penghujan, sahabat senang tani bisa membuat bedengan dengan lebar mentahannya ini sekitar 2 meter atau bisa 2 meter lebih sedikit. Kemudian untuk bedengan jadinya nanti bisa dibuat dengan lebar sekitar 1 meter. Nah, nanti tinggi bedengan ini juga menyesuaikan dengan musim. Sebenarnya kalau musim penghujan, tinggi bedengan yang ideal adalah sekitar 50 cm. Tujuannya adalah untuk menghindari kelembaban yang berlebih kalau ada genangan air, kemudian supaya pertumbuhan akar ini juga jauh lebih maksimal, akan jauh bisa lebih menjalar secara maksimal untuk mencari air dan juga nutrisi. Sedangkan kalau musim kemarau nih, sahabat senang tani bisa menyesuaikan ukurannya lagi. Untuk musim kemarau, tinggi bedengan yang ideal adalah sekitar 20-30 cm untuk menghindari kekeringan yang berlebih kalau misal kekurangan air. Nah, sebenarnya ukuran bedengan lebar dan juga tinggi ini akan sangat berpengaruh juga terhadap pertumbuhan tanaman. Bayangkan saja kalau sahabat senang tani ini menanam di pot yang kecil atau bisa tanam biji langsung di polybag atau di pot semai atau bisa di pot tray seperti ini. Nah, dengan umur yang sama, nanti kemungkinan pertumbuhan tanaman ini akan jauh lebih maksimal kalau langsung kita tanam di bedengan. Nah, di sini saya ada contoh. Ini adalah tanaman timun yang ditanam biji langsung dulu di tanggal 13 November. Jadi ini sudah sekitar 22 hari setelah tanam dari biji langsung. Kemudian di lahan kami yang bawah ini ada timun yang sama dan kami tanam juga biji langsung. Dan nanti kita lihat nih,
pertumbuhan tanaman ini akan jauh lebih maksimal yang ditanam di bedengan, karena pertumbuhan akar ini akan jauh lebih cepat, kemudian dia bisa lebih leluasa untuk tumbuh dan mencari nutrisi. Beda kalau ditanam di potray seperti ini, dengan umur yang sama pertumbuhan tanamannya jauh lebih lambat, kemudian ukuran tanamannya juga tidak sebesar yang ditanam di bedengan, karena jangkauan akarnya dia menjadi sangat terbatas, kemudian pasokan nutrisinya juga sangat terbatas karena dia hanya mendapatkan yang ada di potray ini. Media semainya sedikit, kemudian otomatis juga nutrisi yang terkandung di dalam media semai ini juga sedikit karena keterbatasan ruang. Jadi pertumbuhan tanaman bisa terhambat dan ukurannya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Jadi memang untuk pembuatan bedengan ini ukuran lebar kemudian tingginya memang harus benar-benar dipertimbangkan dan juga harus disesuaikan dengan musim untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan juga menghindari dari potensi kegagalan akibat kendala-kendala yang terjadi karena kurang tepatnya ukuran bedengan. Nah, kemudian hal lain yang harus kita perhatikan juga adalah lebar parit atau jalan di antara dua bedengan seperti ini. Nah, untuk lebar parit ini nantinya akan berpengaruh terhadap jangkauan cahaya mataharinya juga, karena kalau misal kita membuat jarak antar bedengan ini terlalu rapat, paritnya ini terlalu sempit, nanti bagian tanaman yang ada di bedengan bagian timur ini akan menutupi bagian tanaman yang berada di sebelahnya. Jadi intinya adalah kalau kita membuat jarak antar bedengan terlalu rapat, cahaya matahari juga tidak bisa secara maksimal diterima oleh tanaman karena ada tanaman lain yang tertutupi oleh tanaman yang berada di sebelahnya. Kemudian bedengan yang terlalu rapat jaraknya ini juga bisa meningkatkan kelembapan, kemudian menyesuaikan kita juga kalau dalam perawatannya. Kalau misal kita mau melakukan penyepraian, kita akan terhambat pergerakannya karena jarak antar bedengan yang terlalu sempit tadi. Nah, sebenarnya berapa sih ukuran parit yang ideal untuk lahan kita? Jadi ukuran parit yang ideal adalah sekitar 60-80 cm. Dengan lebar parit seperti ini nantinya sinar matahari ini akan jauh lebih optimal menyinari seluruh permukaan tanaman, tidak ada tanaman yang ternaungi. Kemudian perawatan nanti kita juga akan jauh lebih mudah karena pergerakan kita jauh lebih leluasa. Kemudian kita juga akan terhindar dari potensi tanaman terserang penyakit karena kelembapan yang terlalu tinggi. Jadi, lebar parit yang ideal adalah sekitar 60-80 cm, dan kalau misal lebarnya ini terlalu lebar, ini juga tidak bagus juga, karena nanti populasi tanaman akan jauh lebih sedikit, jumlah bedengannya juga jauh lebih sedikit, otomatis jumlah tanamannya tidak bisa kita maksimalkan. Jadi sebaiknya memang ukuran parit yang ideal sekitar 60-80 cm. Nah, mungkin itu ya sahabat Senang Tani yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin pembuatan bedengan ini juga merupakan salah satu hal yang sering kali diremehkan oleh para petani. Banyak petani yang asal-asalan dalam pembuatan bedengannya, kemudian kurang menyesuaikan dengan kondisi musimnya juga. Nah, padahal arah bedengan, kemudian ukuran bedengan, lebar parit, ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, dan sebisa mungkin kita benar-benar memaksimalkan ukuran bedengan kemudian arah bedengan tadi untuk lebih bisa memaksimalkan pertumbuhan tanaman dan juga bisa menekan serangan penyakit khususnya kalau sudah terjadi musim hujan seperti saat ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar gak ketinggalan video kami yang selanjutnya. Terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.